Halo guys, balik lagi di channel Febri Vlogger. Di video kali ini kita akan bahas lagi smartwatch dari brand OLED, yaitu OLED Meta S1 Lite. Ini smartwatch terbaru yang baru rilis beberapa bulan yang lalu. Nah, di sini saya dapat harga smartwatch ini di kisaran Rp150.000. Cuma tersedia warna hitam saja. Jadi buat teman-teman yang mau beli juga itu nggak ada pilihan warna lainnya ya, cuma hanya warna hitam saja. Nah, di sini saya akan bahas mengenai beberapa alasan kenapa banyak orang yang tertarik dan juga membeli smartwatch ini ya. Ini juga menjadi alasan saya membeli smartwatch dari OLED Meta S1 Lite ini ya. Yang pertama teman-teman mungkin dari brandnya. Ini merupakan model baru dan tentunya kalau ada smartwatch atau smartband yang model baru kita tuh bakal tertarik ya. Apalagi dengan fitur-fitur yang ditawarkan dari smartwatchnya. Selain itu juga pastinya alasan utamanya karena harganya yang murah. Cuma 150.000-an saja. Bahkan saya tuh dapat harga jauh lebih murah teman-teman. Ini saya dapat di harga 138.000. Ya walaupun beda selisih sedikit tapi lumayan lah ya. Karena jarang banget ada smartwatch di harga yang cukup terjangkau seperti ini. Tapi punya nama brand yang cukup lumayan besar juga. Seperti OLED ini kan sudah termasuk brand besar ya. Dari segi aksesoris, kelengkapan HP dan juga dari teknologinya. Selain itu alasan lainnya dari bagian desainnya, ini terdapat satu tombol di bagian sampingnya yang bisa digunakan untuk menyalakan layar smartwatchnya dan juga menonaktifkannya. Dari bagian body sih ini sudah cukup bagus ya. Tampilannya ya hampir mirip lah dengan model-model smartwatch lain di harga yang hampir sama. Cuma ini nggak kelihatan tebal ya, untuk bezelnya ini nggak tebal-tebal banget teman-teman. Untuk kacanya ini nggak tahu sih sudah menggunakan kaca 2,5D atau enggak. Cuma ini cukup melengkung sih untuk bagian layarnya. Untuk bezel ini ada sedikit lebih di bagian body sampingnya nih. Kelihatan kalau kita tidak lagi menggunakan watch face yang berwarna hitam, bakal kelihatan untuk bagian bodinya itu memang agak sedikit ada kelebihan ya, jadi nggak full layar gitu. Tapi kalau ditutupi dengan menggunakan watch face berwarna hitam sih nggak bakal kelihatan teman-teman. Kalau bodinya itu memang masih ada bezel lebihnya. Untuk tampilannya sih ini sudah cukup jelas ya. Untuk layar dia masih menggunakan layar TFT berukuran 2 inch yang cukup besar. Jadi buat teman-teman nih yang mau beli smartwatchnya bisa dipikir-pikir lagi kalau sekiranya pergelangan tangan kalian itu kecil atau nggak terlalu besar. Jangan dipaksain ya. Kecuali emang kalian suka dengan smartwatchnya karena harganya murah, terus fitur-fiturnya juga lumayan lengkap, itu gak apa-apa kalian beli teman-teman. Untuk bagian strapnya ini bagus teman-teman. Di kelas harga 150.000-an dapat strap seperti ini sudah bagus. Ada ukirannya tersendiri, ada karakternya tersendiri ya. Biasanya kan kalau model smartwatch strapnya itu di 150.000-an kebanyakan polosan tuh. Jadi sedikit membosankan. Tapi di smartwatch yang model OLED Meta S1 Lite ini sudah memiliki tampilan strap sendiri teman-teman. Di ukuran 22 mm dan bisa digonta-ganti kalau sekiranya teman-teman bosan dengan strap orinya. Nah uniknya, walaupun ini masih menggunakan layar TFT dengan resolusi 240x296 pixel, tapi sudah tersedia fitur AOD, Always On Display teman-teman. Cuma memang ini untuk fitur AOD-nya dia agak sedikit beda ya. Ada di tampilan pilihan jam layar ini, kalian sentuh saja, nyalakan fiturnya, dan pilih untuk durasi tampilan fitur AOD-nya mau 5 menit, 10 menit, 30 menit, bisa sampai 60 menit. Tapi kalau kalian menggunakan fitur ini, itu bakal lebih cepat untuk menguras daya baterai smartwatch-nya. Jadi bakal lebih cepat berkurang teman-teman. Ini contoh dari penggunaan fitur Always On Display yang terdapat di smartwatch OLED Meta S1 Lite teman-teman. Cukup bagus dengan tampilan analognya. Dan di sini untuk fitur AOD-nya dia bisa menyesuaikan otomatis. Jadi kalau kalian menggunakan tampilan watch face yang menggunakan tampilan analog, nanti otomatis untuk AOD-nya itu dia bakal menyesuaikan juga tampilan analog. Begitupun saat teman-teman menggunakan tampilan digital, nanti dia akan menyesuaikan juga untuk tampilan AOD-nya. Nah, biar lebih jelas saya akan coba untuk contohkan. Di sini saya ganti dulu dengan menggunakan tampilan digital. Nah, ini sudah tampilan digital, kita tunggu saja. Nah, ini ya, untuk fitur AOD-nya langsung menyesuaikan teman-teman untuk tampilannya. Unik sih. Ini juga cukup bagus dan menjadi kelebihan tersendiri dari smartwatch model Meta S1 Lite ini ya.
Karena untuk model-model smartwatch lain tuh dengan harga yang hampir sama bahkan lebih mahal itu masih belum tersedia untuk fitur AOD, Always On Display. Ini sudah cukup bagus, mungkin kelemahannya ada di bagian baterainya sih. Jujur untuk baterainya ini menjadi kelemahan yang paling kelihatan teman-teman. Karena saya gunakan fitur AOD ini selama beberapa menit saja itu langsung kerasa untuk bagian bodinya memang agak sedikit hangat, agak sedikit panas gitu. Apa mungkin karena baterainya ya yang kurang besar untuk kapasitasnya cuma di 230 mAh, tapi diklaim mampu bertahan sampai kurang lebih sekitar 5 harian dalam pemakaian normal. Dalam mode standby tentunya bisa bertahan sampai 20 hari sih. Itu kata dari klaim OLED di official store-nya. Untuk pengisian daya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Menurut saya untuk baterainya sudah cukup awet, cuma memang kalau kita aktifkan fitur AOD-nya tentunya bakal lebih cepat berkurang untuk dayanya. Ini juga sudah support sama fitur Bluetooth Call. Sudah ada lubang speaker sama mikrofon di bagian belakang. Jadi bisa teman-teman gunakan juga untuk mengangkat telepon. Kalau sekiranya nanti ada telepon di HP kalian, nanti bakal masuk juga dan diterima di smartwatch-nya. Bisa langsung dia angkat untuk teleponnya. Karena sudah tersedia fitur Bluetooth Call ya. Cuma saya belum pernah coba untuk fiturnya teman-teman. Ini bisa terhubung ke Android dan juga iPhone dengan menggunakan aplikasi Zofit. Bisa di-download dari Play Store ataupun dari browser. Untuk penggunaan aplikasinya cukup gampang. Ini untuk bagian bodinya dia masih terbuat dari polikarbonat ya. Jadi bukan terbuat dari metal. Disesuaikan lagi dengan harganya. Ingat ini cuma 150 ribuan. Jadi kalau minta metal sih rasanya cukup keterlaluan ya. Karena dari segi fiturnya aja ini sudah cukup melebihi ekspektasi saya. Yang mungkin kurangnya cuma di bagian baterai saja. Itu sih. Selebihnya sudah sesuai lah dengan harganya. Bahkan ini untuk bagian watch face-nya saya suka banget teman-teman. Ini bisa menggunakan tampilan watch face bergerak. Seperti ini contohnya ya. Bisa bergerak-gerak gitu, ada animasinya. Bahkan di aplikasi Zofit-nya itu ada banyak banget untuk pilihan watch face yang bisa bergerak. Ini sih jarang banget ada di model smartwatch di harga 200 ribuan, 300 ribuan itu masih jarang banget teman-teman. Tapi di harga 150 ribuan kita sudah bisa menggunakan tampilan watch face yang bergerak. Ini menjadi kelebihan juga dari smartwatch versi OLED yang Meta S1 Lite ini. Bagus, beneran bagus. Terus juga untuk bagian strap ini terbuat dari silikon. Ya sesuai lah ya dengan harganya, hampir mirip seperti smartwatch lain di harga yang hampir sama. Ada fitur olahraga juga, cuma ini nggak disebutkan ada berapa banyak untuk mode olahraganya. Tapi sudah lumayan lah ya, bisa digunakan juga buat teman-teman yang suka berolahraga. Ada bersepeda, badminton, volley, terus juga sampai olahraga bela diri pun tersedia di mode olahraga smartwatch-nya. Tampilannya saat digunakan seperti ini. Ada durasi waktu yang kita lakukan selama berolahraga. Terus juga ada kalori sama fitur heart rate monitoring tetap aktif walaupun kita lagi gunakan smartwatch-nya untuk berolahraga. Ya, jadi kita bisa menghindari latihan yang terlalu berlebihan atau olahraga yang terlalu berlebihan, teman-teman. Cukup simpel sih tampilan dari mode olahraganya. Untuk fitur kesehatannya sudah cukup lengkap, ada fitur heart rate monitoring, fitur sleep monitoring, sampai fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Ini juga ada fitur terima notifikasi, contohnya seperti ini saat ada notifikasi yang masuk dan diterima di smartwatch-nya. Tampilannya sih sudah cukup bagus ya. Kerapiannya mungkin masih belum terlalu rapi, mungkin nextnya bisa diperbaiki untuk kerapiannya. Cuma ini sudah cukup terbaca jelas teman-teman. Untuk bagian fontnya dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Bagus-bagus aja sih di harga segini ya. Ada animasinya juga nih saat ada notifikasi yang masuk. Untuk fitur balas pesan sih masih belum bisa quick reply. Masih belum bisa balas pesan dengan menggunakan teks ataupun emoji. Karena ingat lagi dengan harganya teman-teman. Untuk fitur lainnya ini sudah tersedia fitur water resistant IP68. Bahkan sampai ditulis 2 kali di bagian boxnya nih. Sudah tahan air. Kita coba untuk rendam-rendam ke dalam air. Ini kita coba cemplungin dulu deh. Kita biarkan dulu selama beberapa menit.
Ini nggak disebutkan ya, bisa bertahan di dalam air sampai berapa lama, sampai kedalaman berapa meter. Ini nggak disebutkan, cuma ada keterangan water resistant IP68. Jadi saya coba untuk rendam-rendam juga. Sebenarnya agak sedikit khawatir karena ini kan sudah ada fitur Bluetooth call-nya, takutnya nanti airnya bakal masuk ke bagian body smartwatch-nya. Tapi karena saya juga penasaran, jadi kita coba aja untuk tes fitur water resistance-nya. Kalau dari tampilan UI-nya bagus-bagus aja, karena memang sudah tersedia beberapa pilihan tema juga yang akan membuat kita itu nggak merasa bosan. Mau geser-geser ke bagian fitur-fitur lainnya sudah cukup lancar kok ya. Untuk di mode olahraga tadi itu belum ada fitur GPS dan masih belum bisa terhubung ke Strava. Ingat lagi teman-teman dengan harganya, jadi jangan terlalu berlebihan juga ya. Untuk fiturnya cuma ada fitur AOD tadi sama fitur rest to wake. Untuk fitur tap to wake dan juga fitur cover to sleep masih belum tersedia. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Minta tolong buat teman-teman semua bantu subscribe channel ini, bantu like juga dan share ke sosial media kalian ya. Minta tolong banget teman-teman biar bisa berkembang untuk channelnya. Nanti saya akan sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video yang lain buat semuanya. Thank you dan bye bye.